Shalom, sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, marilah kita mendengarkan renungan yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 10. Demikian dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di antara malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara-saudari, seringkali kita terlalu terpaku pada sudut pandang yang kaku untuk melihat dosa. Dosa semata-mata kita lihat sebagai pelanggaran pada ajaran di dalam suatu hukum agama. Dosa hanya dinilai sebagai pelanggaran moral individual, bukan sebagai kerusakan relasional yang tersistem. Oleh karena itu, kecenderungan yang kita perbuat hanya menyelesaikan gejala yang tampak di permukaan, seperti memperbaiki perilaku luar individu, daripada menyembuhkan penyakit sistemik yang tersembunyi. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang pendosa yang imannya jatuh. Semua orang cenderung memberikan penghakiman moralistik daripada mendiagnosa luka batin yang ada di dalam dirinya. Pertobatan juga seringkali didominasi oleh sudut pandang kaum rohaniawan. Sementara pergumulan di dalam kehidupan kaum marginal yang bergulat dengan trauma dalam kesusahannya sering sekali diabaikan oleh komunitas gereja. Saudara-saudari, warga gereja sering sekali memproklamasikan kasih, namun hanya mempertahankan lingkungan legalistik yang justru mengusir para orang yang rindu pada Tuhan. Akibatnya menciptakan siklus kemunafikan yang menjauhkan orang-orang dari iman sejatinya. Kondisi kelam ini menuntut kita untuk membongkar secara total di dalam pengertian kita apa arti dari pertobatan yang sesungguhnya. Berdasarkan etimologi kata, pertobatan dipahami sebagai tindakan berbalik dari jalan yang salah menuju pemulihan moral. Bahasa Yunani menunjukkan kata pertobatan yang digunakan adalah metanoia, yang berarti perubahan total dari pikiran, cara pandang, dan orientasi hidup. Pertobatan bukan hanya sekedar penyesalan emosional sesaat. Sementara kata pendosa memakai istilah hamartolos yang merujuk pada hakikat manusia yang kehilangan orientasi eksistensialnya, yang menyimpang dari perintah Allah dan terisolasi dari komunitas umat Allah. Saat orang melakukan dosa, banyak dari antara kita menghakimi mereka. Akibatnya, orang pendosa itu mengalami pandemi kesepian spiritual. Nas renungan ini adalah ungkapan dari Tuhan Yesus saat ia berada dalam ketegangan politik di bawah kekaisaran Romawi. Tekanan ekonomi ada juga yang memiskinkan rakyat-rakyat yang miskin. Dan juga ada masalah dominasi kelompok agama, seperti kelompok Farisi yang mengesampingkan kaum marginal. Tuhan Yesus mengharapkan semua orang bertobat dan mau memperhatikan, dan juga Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita menolong sesama kita yang hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Berbeda halnya yang terjadi saat ini
Konsep pertobatan sering sekali dipandang hanya sebagai mekanisme kontrol sosial yang berbasis rasa bersalah yang merusak kesehatan mental manusia. Bagaimana pertobatan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Sebagai warga gereja, kita dapat menerapkan upaya pertobatan ini dengan merangkul semua saudara-saudari kita, khususnya saudari-saudari kita kaum marginal. Pertobatan hendaknya bertransformasi menjadi model pendampingan holistik yang mengintegrasikan pengampunan, bukan menghakimi. Kita tidak boleh lagi menciptakan stigma sosial bagi mereka yang dicap pendosa, tetapi membangun kehidupan mereka yang pendosa menjadi lebih baik dengan pendampingan pastoral. Jika kita mengabaikan tindakan pendampingan ini bagi para pendosa, maka nantinya akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami keputusasaan spiritual hingga kehilangan harapan hidup dan akibatnya pengusiran sosial. Tindakan pertobatan hendaknya menyentuh setiap jiwa agar mengalami pemulihan. Amin.